Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Yes. Bab 2293 sampai bab 2296. Melihat Linglong hendak tertusuk duri tajam, Ye Chong membuat pemikiran di benaknya dan mengaktifkan kekuatan elemen luar angkasa. Kekuatan elemen yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pergeseran Dou Xuanxing menggunakan beberapa hal ini untuk mengontrol kekuatan elemen, dan 6 pergeseran Dou Xuanxing membuka 1 detik berikutnya, sebuah lubang hitam terbentuk. Dari udara tipis di sebelahnya Linglong, dan beberapa paku yang muncul dari tanah menghilang setelah ditembakkan ke dalam lubang hitam. Pada saat yang sama, sebuah lubang hitam tiba-tiba terbentuk di belakang Cinderella. Dan paku-paku itu masuk dari lubang hitam di samping Linglong, dan detik berikutnya, seperti lompatan, mereka melesat keluar dari lubang hitam di belakang Cinderella, menuju Cinderella. Namun Cinderella bereaksi cepat, dan segera melambaikan tangan gioknya, menghancurkan beberapa paku yang ditembakkan ke arahnya. Pada saat yang sama, sekelompok titik cahaya muncul di udara. Di titik cahaya, seberkas cahaya tiba-tiba ditembak jatuh, dan cahaya tersebut menembus Cinderella seperti laser yang tajam. Cinderella tidak sempat terkejut. Dia segera melambaikan tangannya dan menggunakan elemen angin untuk membentuk perisai udara di depannya. Kemudian, dengan suara boom, cahaya itu menghancurkan perisai udara, mengejutkan Cinderella dan mundur beberapa langkah. Meskipun Cinderella tidak terluka, Linglong memanfaatkan waktu ini dan kembali ke Riz dengan selamat. Saat ini, Cinderella mengerutkan kening. Ketika dia melihat titik cahaya ini, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Elemen cahaya adalah elemen api yang sangat spesial. Dulu, di benua elemental, hanya Lux, sang pembawa pesan cahaya, yang dapat menggunakan elemen cahaya. Belakangan, ada orang lain yang bisa menggunakan elemen cahaya, dan itu adalah Ye Chong. Namun, Lux tidak mengetahui elemen luar angkasa. Menggabungkan kekuatan luar angkasa tadi dan elemen cahaya sekarang, Cinderella akhirnya memikirkan siapa dalang serangan itu secara rahasia. Ketika dia memikirkan nama orang ini, Cinderella menjadi sangat marah. Dia menjerit tajam, "Ye Chong, itu kamu. Apakah kamu di sini? Keluar dari sini dan mati." Suaranya sangat tajam dan penuh amarah, dan gendang telinga semua orang yang hadir sangat sakit. Furong kecil berkata kepada Ye Chong di sebelahnya, "Saudara Ye Chong, dia memanggilmu. Apakah kamu ingin naik, Ye?" Chong mengangguk dan berkata, "Aku akan naik dan menemuinya." "Apa, kamu naik dan bertemu dengannya? Apakah kamu malu dengan apa yang kamu katakan?" "Haha," seseorang tertawa. "Haha, memang ada yang mencari kematian dan tidak tahu harus hidup atau mati. Kenapa kamu tidak naik saja? Ayolah, kamu pikir dia benar-benar berani naik? Dia hanya ingin menunjukkan pergi di depan wanita tertua." Semua orang tertawa. Xiao Bao juga berkata kepada Yu Xinlan di sebelahnya, "Bibi, apakah orang ini bodoh? Wanita di depan sangat kuat. Jika dia naik, dia pasti akan mati. Saya kira dia tidak berani naik, hanya..." Yu Xinlan tetap diam. Kecantikan gunung es ini tampak membeku. Wajahnya tanpa ekspresi. Sebelum tawa orang-orang berhenti, Ye Chong sudah berdiri dan berjalan perlahan. Fleur kecil juga mengikuti di belakangnya. Tawa semua orang berhenti tiba-tiba, dan mereka semua memandang Ye Chong dengan kaget, berpikir, anak ini gila, benar-benar pergi dan mati. Apakah untuk pamer di depan Nona Yu? Ini terlalu gila. Musuh sangat cemburu saat bertemu. Dan saat Cinderella melihat Ye Chong, tentu saja dia sangat marah. Dia berkata, "Seperti yang diharapkan, kamu bajingan kecil,
kamu telah bersembunyi di tempat lain selama 2 tahun lagi dan kamu masih berani muncul di sini hari ini. Jadi aku akan membunuhmu juga, Cinderella berkata dengan keras. Mungkin orang yang dia benci yang paling saat ini adalah Ye Chong. Linglong, Ruis dan yang lainnya terkejut saat melihat Ye Chong. Pertama, Ruis langsung berlari dan memeluk Ye Chong erat-erat dengan tangan penuh kebajikan dan kebenaran. Hai, saudaraku, ini benar-benar kamu? Apakah aku membacanya dengan benar? Kamu kembali. Kapan kamu kembali? Kamu bahkan tidak memberitahuku. Kamu tidak tahu betapa aku merindukanmu, Ruis He. Terus berbicara, benar-benar lupa adegan apa itu. Ye Chong menghibur Ruis, lalu berjalan ke sisi Linglong dan bertanya, Linglong, kamu baik-baik saja? Mulut Linglong masih mengeluarkan darah saat ini, dan wajahnya yang seputih salju dan bibir merah cerahnya berlumuran darah. Adegan ini agak sedih dan indah. Kelihatannya seperti bunga yang lembut. Saya merasa kasihan karenanya. Ketika dia melihat Ye Chong, dia menunduk dan berkata dengan lembut, apakah kamu menyelamatkanku? Kemudian, dia memeluk Ye Chong dan berkata, senang sekali kamu kembali. Adegan ini secara langsung mengubah mereka yang baru saja mereka yang tadi masih menertawakan Ye Chong kaget. Siapa sangka pria yang mereka tertawakan justru dipeluk oleh wanita cantik dan sakti tersebut. Anda tahu, di mata mereka, Linglong ini tidak bisa diganggu-gugat seperti peri yang bahkan lebih sulit didapat daripada Yu Xinlan. Kini, peri yang sulit didapat ini justru berinisiatif untuk memeluk pria tersebut. Mereka masih menertawakan Ye Chong sebelumnya, berpikir bahwa Ye Chong adalah seorang badut, tetapi mereka tidak menyangka bahwa badut itu ternyata adalah diri mereka sendiri. Semua orang sekarang cemburu dan malu, dan mereka semua menundukkan kepala dan berhenti berbicara. Dan Yu Xinlan melihatnya dengan jelas dan hatinya sangat bingung. Siapakah Ye Chong ini? Wanita kuat seperti itu benar-benar bisa melemparkan dirinya ke pelukan Ye Chong. Terlebih lagi, wanita yang lebih kuat dan kejam sepertinya sangat membenci pria ini. Pada saat ini, Ruis telah selesai memeluk Ye Chong dan hendak memeluk Furong kecil dengan hangat juga. Furong kecil begitu ketakutan hingga ia segera melarikan diri. Akan aneh jika orang kuat seperti Ruis memeluk Furong kecil dan tidak mencekik Furong kecil sampai mati. Beberapa orang bertemu, dan mereka sangat senang dan mulai mengobrol satu sama lain. Mereka bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, sama sekali mengabaikan Cinderella. Saat ini, Cinderella menjadi semakin marah. Dia memikirkannya siang dan malam, dan Ye Chong, yang menyimpan dendam siang dan malam, tidak menganggapnya serius sama sekali. Sialan. Memikirkan hal ini, Cinderella dengan santai menembakkan bola api dan mengenai Ye Chong. Bola api itu terbang di udara dan hendak mengenai punggung Ye Chong. Ye Chong membubarkan bola api itu dengan lambaian tangannya yang lembut. Kemudian, Ye Chong berbalik, memandang Cinderella sambil tersenyum, dan berkata, Cinderella, sudah lama tidak bertemu, kamu masih belum membuat kemajuan apapun, menghadapi musuh yang ditakdirkan ini. Wajah cantik Cinderella memerah karena marah, dan dia mendengus, berkata, kamu bajingan, jangan terlalu sombong, hari ini kita akan menyelesaikan permusuhan kita untuk selamanya. Ye Chong tersenyum dan berkata, oke. Aku pergi terburu-buru terakhir kali dan tidak punya waktu untuk berurusan denganmu. Aku tidak menyangka kamu tidak bertobat, kamu masih melakukan kejahatan, jadi aku benar-benar perlu memberimu pelajaran kali ini. Cinderella menghentakkan kakinya dengan marah, pembicaraan yang tidak tahu malu, mari kita lihat siapa menghukum siapa. Saat Ye Chong hendak mengambil tindakan, tangan gioknya yang indah meraih tangan Ye Chong dan menyerahkan benda kecil kepada Ye Chong, yang merupakan artefak dari benua elemental, cincin ruang waktu. Cincin ruang waktu ini dapat mengubah ruang dan waktu sesuka hati. Ini adalah salah satu harta paling ajaib di benua elemental. Namun, ini hanya bisa digunakan di benua elemental.
Setelah Ye Chong mendapatkan cincin ruang waktu, dia mengandalkannya untuk mengalahkan Cinderella terakhir kali. Ketika Ye Chong pergi, dia menyerahkan cincin ruang waktu kepada Linglong. Namun, kekuatan Linglong tidak cukup. Waktu dan ruang masih ada di tangannya, jadi dia tidak dapat mengerahkan efek terbesarnya. Selain itu, Cinderella kini menjadi lebih kuat, sehingga Linglong masih belum bisa menandingi Cinderella. Pada saat ini, Ye Chong memegang cincin ruang waktu di tangannya dan sedikit tersenyum. Dengan kekuatannya saat ini, dia benar-benar bisa melawan Cinderella bahkan tanpa cincin ruang waktu. Cinderella melihat Ye Chong melangkah maju, mencibir dan berkata, "Ayo, biarkan aku melihat kekuatanmu." Cinderella sangat yakin bahwa kekuatannya saat ini cukup untuk menghadapi Ye Chong. Anda harus tahu bahwa setelah kerja kerasnya dalam pengasingan, dia akhirnya berhasil menembus batasan Master Elemen tingkat 18 di benua elemental. Dapat dikatakan bahwa dia telah mencapai level yang baru sekarang. Namun, tinggal di sudut benua elemental, Cinderella hanyalah seekor katak di dalam sumur. Dia tidak tahu berapa banyak tuan yang tersembunyi di bumi ini. Ye Chong dan Cinderella bertarung, masih menggunakan kekuatan unsur. Dan mengandalkan basis budidaya Grandmaster Da Cheng, kekuatan elemen yang digunakan Ye Chong sangat murni dan kuat. Selain itu, Ye Chong juga merupakan master elemen hebat yang dapat menggunakan kelima elemen, satu tingkat lebih tinggi dari Cinderella. Keduanya menggunakan kekuatan elemen untuk bertarung satu sama lain, yang bahkan lebih seru daripada adegan pertarungan Cinderella dan Linglong barusan. Mereka yang pernah menertawakan Ye Chong sebelumnya menemukan bahwa Ye Chong memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Mereka melihat berbagai elemen alam mempesona yang saling membombardir dan bertabrakan, dan hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Beberapa orang bahkan khawatir bahwa mereka akan mendapat balasan ketika mereka mengejek Ye Chong tadi. Saat ini, wajah Yu Xinlan penuh dengan keterkejutan. Dia telah memutuskan dalam hatinya bahwa Ye Chong jelas merupakan orang yang sangat kuat. Namun, dia akhirnya meremehkan Ye Chong. Kekuatan Ye Chong telah melampaui imajinasinya. Melihat Ye Chong mengendalikan angin, api, guntur dan kilat di tangannya, Yu Xinlan mengambil keputusan, itu dialah yang bisa menyelamatkan keluarga Yu kita. Di sisi lain, Cinderella segera mengetahui bahwa dia sama sekali bukan tandingan Ye Chong. Meskipun Cinderella sangat kuat sekarang, dia memang bukan tandingan Ye Chong. Beberapa serangan kekuatan penuh Cinderella semuanya diselesaikan oleh Ye Chong satu persatu. Cinderella sangat marah, mencoba yang terbaik, dan menggunakan trik unik. Tiba-tiba terjadi ledakan di tanah, dan dengan posisi Ye Chong berdiri sebagai pusat lingkaran, tanah dalam radius sekitar 3 meter tiba-tiba meledak seperti air mendidih di dalam panci, dan potongan-potongan tanah meledak. Dan dari bawah tanah, sekelompok tanaman merambat segera terbentang. Tentakel tanaman merambat itu seperti cumi-cumi raksasa, dan mereka akan menutup dalam sekejap, menekan Ye Chong sampai mati di dalam. Ye Chong tidak peduli sama sekali, mendengus dingin, dan kemudian sambil berpikir, semburan kekuatan api meledak. Pada saat ini, bola meriam yang tak terlihat sepertinya meledak di kaki Ye Chong. Gelombang kejut yang besar langsung merobek tanaman merambat di tanah, dan lubang besar yang dalam terbuka di tanah. Semua orang terkejut saat melihat pemandangan ini. Pertarungan antara dua orang ini sungguh luar biasa, seperti menonton film efek khusus. Pada saat yang sama, Cinderella mengambil kesempatan untuk mendekati Ye Chong. Di tangan Cinderella ia memegang tongkat kerajaan sepanjang lengan. Di kepala tongkat itu ada bunga mawar hitam. Cinderella menghancurkan tongkat kerajaan di kepala Ye Chong. Ketika tongkat kerajaan jatuh, cahaya ungu tua muncul dari mawar hitam, yang terlihat sangat tajam. Ye Chong bereaksi sangat cepat dan mengeluarkan pedang tulang ikan dari senjata ajaib luar angkasa. Kemudian,
Hanya terdengar suara dang, dan tongkat hitam itu mengenai pedang tulang ikan, menimbulkan suara yang nyaring. Segera setelah itu, Ye Chong mengayunkan energi pedang berbentuk bulan sabit Qian, langsung memaksa Cinderella mundur beberapa meter jauhnya. Cinderella terjatuh lebih dari 10 meter sebelum jatuh ke tanah. Meski Cinderella tidak terluka, saat ini ada lubang menganga di pakaiannya sehingga memperlihatkan kulit putih di bawahnya. Ketika para pria melihat pemandangan ini, mata mereka membelalak, dan beberapa dari mereka hampir meneteskan air liur. Baru pada saat itulah Cinderella menyadari retakan di hatinya, meski kulitnya tidak terluka, namun pakaiannya memang terkoyak. Cinderella sangat marah, wajahnya memerah, dan dia tidak bisa menahan amarahnya. Saat dia hendak menyerang Ye Chong lagi, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Haha, sungguh ramai dengan begitu banyak orang di sini. Mendengar suaranya, semua orang melihat ke arah sumber suara. 3 orang keluar dari hutan, salah satu pemimpinnya adalah seorang pemuda berusia 30-an yang cukup tampan, mengenakan jubah berwarna hijau muda, dengan sosok yang tinggi, serta raut wajah yang angkuh. Begitu orang ini muncul, langsung menimbulkan banyak perbincangan di kalangan penonton sekitar. Lihat, yang dari keluarga Song ada di sini. Itu benar-benar dari keluarga Song, sepertinya ada sesuatu yang baik terjadi lagi. Setelah melihat ketiga orang ini muncul, Ye Chong juga terkejut. Dia tidak tahu apa yang disebut orang dari keluarga Song, tapi dia tahu 2 orang di belakang orang dari keluarga Song, salah satunya adalah Qi Hao dari keluarga Qi, keluarga tersembunyi, dan yang lainnya adalah Qi Hao dari keluarga Qi, Chen He Huan dari keluarga Chen. Kemunculan kedua orang ini dan keluarga Song di sini membuat Ye Chong merasa bingung. Ketika Qi Hao dan Chen He Huan melihat Ye Chong, mereka juga terkejut. Itu kamu, kata Chen He Huan dengan marah. Ye Chong telah merusak perbuatan baik Chen He Huan sebelumnya, jadi Chen He Huan tentu saja tidak memiliki kesan baik terhadap Ye Chong. Saat itu, Ye Chong berpura-pura menjadi penduduk asli Siberia Timur dan tinggal bersama keluarga Qi Hao hingga mereka mencapai tengah rawa, di mana identitasnya terungkap. Saat itu, Qi Hao sangat marah dan merasa ada yang menipunya. Saat itu, biksu besar Siberia Timur dan Cao Daking memperebutkan Ye Chong, dan Qi Hao tidak berani menyentuh Ye Chong lagi. Kemudian, semua orang melakukan perkelahian untuk merebut garis keturunan naga ungu, dan Qi Hao tidak lagi memperhatikan Ye Chong. Adapun apa yang terjadi selanjutnya, Qi Hao tidak tahu apa yang terjadi. Orang-orang seperti Qi Hao tidak tahu bahwa garis keturunan naga ungu asli telah mencapai tangan Ye Chong. Mereka benar-benar mengira bahwa garis keturunan naga ungu hanya bisa didapatkan melalui misi di game neraka. Bagaimanapun, Qi Hao secara alami tidak menyukai Ye Chong pada saat itu. Qi Hao melihat Ye Chong dan bertanya dengan dingin, "Mengapa kamu di sini? Apakah kamu di sini untuk melakukan misi?" Ye Chong bingung, misi apa? Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mengerti sesuatu misi. Apakah ini misi dari Hell Game? Memikirkan apa yang dia dengar dari orang-orang itu sebelumnya, Ye Chong tiba-tiba mengerti. Saat ini, dia tidak mempedulikan hal lain dan langsung membuka ruang permainan neraka dan melihat papan pelepasan misi di dalam manik hitam. Sekarang, ada banyak tugas di papan pajangan, jadi Ye Chong sudah lama terlalu malas untuk melihatnya. Namun, dia segera menemukan tugas yang lebih sulit, membunuh Ling Long, penyihir hebat dari sekte penyihir 100 bunga di benua elemental, dan Cinderella, pemimpin sekte keseimbangan. Hadiah untuk misi ini adalah 10 ramuan tingkat 9 dan 3 buku rahasia kuno. Secara relatif, imbalan seperti itu sangatlah besar, dan layak untuk tugas yang sulit ini. Dan tugas ini telah diambil alih oleh seseorang, dan orang yang mengambil alih tugas tersebut disebut Song Yuanzhang. Mungkin itu adalah salah satu yang semua orang sebut sebagai yang dari keluarga Song. Pada saat ini,
Ye Chong tiba-tiba menyadari bahwa tidak heran begitu banyak orang muncul di benua elemental. Tapi dia juga merasakan hawa dingin di hatinya. Siapa dalang di balik permainan neraka ini? Berapa banyak energi yang mereka miliki? Mereka bahkan bisa mengetahui tentang tempat tersembunyi seperti benua elemental. Dan mengapa mengeluarkan misi seperti itu? Ye Chong bingung. Pada saat ini, pemuda yang dikenal sebagai orang dari keluarga Song Yuanzhang, yang mengambil alih tugas tersebut, tersenyum tipis. Dia mengabaikan Ye Chong, di matanya, Ye Chong hanya sia-sia dan tidak perlu dikhawatirkan. Dia memandang Cinderella, lalu ke Linglong. Setelah itu, Song Yuanzhang tertawa dan berkata, sayang sekali jika membunuh dua wanita cantik ini. Pada saat ini, Chen Hehuan mendatangi Song Yuanzhang dan berkata, Saudara Song, kamu benar-benar seorang playboy. Apakah kamu melihat ini dua wanita? Apakah kamu tidak menyukaiku? Chen Hehuan mengabaikan tatapan orang lain dan berpura-pura menjadi lembut, menempel di tubuh Song Yuanzhang seperti anak kucing yang lengket. Song Yuanzhang tertawa, menepuk pantat kecil Chen Hehuan, dan berkata, dasar setan kecil. Chen Hehuan menunjukkan senyuman yang sangat menawan. Bibir merah cantik itu membuat orang-orang terlihat ingin menciumnya, dan membuat para pria yang selalu mengelilingi Yu Xinlan merasa pusing. Padahal, dibandingkan Xinlan, Cinderella atau Linglong, Chen Hehuan tidak secantik mereka. Namun, teknik akasia yang dipraktikkan oleh Chen Hehuan telah menambahkan pesona tak terbatas padanya, membawa serta pesona yang fatal. Dibandingkan dengan Yu Xinlan muda dan lainnya, dia lebih menarik di mata pria. Namun, Chen Hehuan juga mengetahui kekuatan Song Yuanzhang. Dia tidak berani memperlakukan Song Yuanzhang seperti dia memperlakukan biksu besar Dom dari Siberia Timur. Jika dia menggunakan teknik lili pada Song Yuanzhang, kepalanya akan jatuh ke tanah. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakan tubuhnya untuk menyenangkan Song Yuanzhang. Song Yuanzhang juga dengan senang hati bermain dengan Chen Hehuan sepanjang perjalanan. Tentu saja, dia tidak terlalu menaruh hati pada Chen Hehuan. Melihat Song Yuanzhang yang begitu lancang membuat Cinderella sangat marah. Cinderella baru saja dipermalukan oleh Ye Chong, dan dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Dia adalah pemimpin agung dari Sekte Keseimbangan, kapan dia pernah dihina seperti ini? Cinderella memandang Song Yuanzhang, wajahnya penuh amarah, dan berkata, apa yang baru saja kamu katakan? Song Yuanzhang tersenyum sedikit dan berkata, aku bilang aku akan membunuhmu. Song Yuanzhang berkata tanpa ragu-ragu, Cinderella sangat marah, nadanya keras sekali, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Karena itu, Cinderella diam-diam mengumpulkan kekuatannya dan menembakkan meriam udara yang ganas ke Song Yuanzhang. Saya melihat bola tembus pandang seukuran kepalan tangan, menghantam Song Yuanzhang. Bolanya tidak terlihat besar, seperti gelembung yang ditiup oleh seorang anak kecil, namun kekuatan yang terkandung di dalamnya cukup untuk membunuh seorang prajurit Tianji. Song Yuanzhang hanya tersenyum tipis. Ketika meriam udara mencapai sekitarnya, dia tiba-tiba menarik napas dan benar-benar menyedot meriam udara langsung ke mulutnya. Lalu, dia benar-benar menelannya. Tak lama kemudian, hanya terdengar bunyi, ledakan, dan suara teredam di perutnya. Kemudian Song Yuanzhang mengeluarkan aliran asap hitam. Semua orang sangat terkejut, bahkan Cinderella tampak terkejut. Tak disangka, meriam udaraku malah dimakan lawan. Song Yuanzhang ini jelas sedang memamerkan keahliannya, dia memiliki cara yang lebih mudah untuk melawan, tetapi dia harus menggunakan metode yang aneh. Setelah makan, dia mendecakkan bibirnya dan berkata, bau yang keluar dari tangan wanita cantik itu sungguh luar biasa, benar-benar harum. Cinderella sangat marah dan merasa sangat terhina. Dia mengangkat tongkatnya dan bergegas menuju Song Yuanzhang. Dan Song Yuanzhang juga mengambil langkah lembut,
berubah menjadi sosok hijau dan menuju Cinderella. Keduanya bertemu di udara. Cinderella sangat marah sehingga dia bergerak dengan ganas dan menyerang Song Yuanzhang seolah dia putus asa. Dan Song Yuanzhang tampak seperti kupu-kupu ringan, tidak menyerang, hanya menghindar. Jelas sekali dia hanya menggoda Cinderella sekarang. Tidak peduli apa yang dilakukan Cinderella, dia tidak melawan sama sekali. Dia hanya terbang mengelilingi Cinderella, hampir membuat Cinderella marah. Ye Chong memperhatikan dengan jelas dari samping dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kekuatan Song Yuanzhang nampaknya sangat kuat, dan dia bahkan bisa melawan Cao Daking selama puluhan ronde. Ye Chong berpikir dalam hati bahwa jika dia bertarung melawan Song Yuanzhang, dia mungkin bukan lawannya. Setelah lebih dari selusin putaran, Song Yuanzhang cukup bersenang-senang, dan kemudian memukul bahu Cinderella dengan telapak tangan yang ringan. Cinderella tertabrak dan terjatuh dengan keras ke tanah, mengeluarkan seteguk darah. Ketika orang-orang dari Sekte Keseimbangan melihat pemandangan ini, mereka terkejut. Pemimpin mereka benar-benar dikalahkan, bukankah ini jalan buntu bagi mereka untuk berada di sini? Kemudian, orang-orang tersebut segera lari menuruni gunung seperti burung dan binatang. Faktanya, Lux, malaikat cahaya yang paling tulus kepada Cinderella, telah dieliminasi oleh Ye Chong. Murid-murid Sekte Kinkou ini semuanya mematuhi Cinderella karena mereka takut padanya. Itu sebabnya sekarang, mereka akan terbang ketika bencana terjadi. Dan sebelum mereka bisa keluar dari puncak gunung, sekelompok sekitar 30 pembunuh tiba-tiba muncul dari kegelapan. Para pembunuh ini bertindak sangat cepat, membunuh semua murid Sekte Keseimbangan yang berlari di depan mereka dalam sekejap. Semua orang terkejut dan berlari kembali satu demi satu. "Tidak, kami dikepung," teriak seseorang. Ternyata Song Yuanzhang, Qi Hao dan Chen Hehuan tidak hanya bertiga, mereka juga datang membawa pasukan. Sekarang, orang-orang ini telah mengepung puncak gunung. Bahkan mereka yang menyaksikan keseruan tersebut pun merasa takut saat ini. Takut akan terluka secara tidak sengaja, sehingga mereka mundur satu demi satu. Para murid dari Sekte Keseimbangan yang berlarian dipaksa mundur dan berkumpul seperti sekelompok tikus putih yang gemetar. Song Yuanzhang memandang orang-orang ini dengan penuh minat, sampai dia merasa cukup, lalu dia memandang Cinderella. Saat ini, Cinderella masih tergeletak di tanah dan belum bangun. Dia berjalan ke arah Cinderella dan berkata dengan merendahkan, "Haha, aku akan membunuhmu sekarang, dan kemudian aku akan membunuh wanita itu. Kalian berdua, pergi ke bawah tanah dan terus bertarung." Karena itu, Song Yuanzhang hendak mengambil tindakan. Dia mengangkat kakinya, siap meremukkan Cinderella sampai mati. Melihat Song Yuanzhang hendak menghancurkan bunga itu dengan tangan yang kejam, semua orang merasa kasihan. Dan pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara desir, dan cahaya pedang biru berbentuk bulan sabit menghantam Song Yuanzhang. Song Yuanzhang menyipitkan matanya dan melihat ke atas, lampu pedang hijau sudah dekat dengannya. Dia tidak lagi memperhatikan Cinderella yang tergeletak di tanah, tapi mengangkat tangannya dan menebas ke depan, menghancurkan lampu pedang hijau menjadi beberapa bagian. "Siapa yang berani menghentikanku?" Song Yuanzhang mengangkat alisnya dan menatap Ye Chong. Memanfaatkan kesempatan ini, Cinderella pun berdiri dari tanah dan melarikan diri ke barisan Sekte Keseimbangan. Beberapa pemimpin murid sekte dengan cepat bertanya, "Pemimpin, apakah kamu baik-baik saja? Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Cinderella, dengan darah masih mengalir dari sudut mulutnya, menatap tajam ke arah orang-orang yang ingin melarikan diri dan berkata, "Sekelompok orang tidak berguna." Semua orang menundukkan kepala dengan cepat, tidak berani berbicara. Song Yuanzhang mengabaikan Cinderella, lagi pula Cinderella telah terluka parah olehnya, akan mudah untuk membunuh Cinderella. Dia sekarang menatap Ye Chong dengan penuh minat. Ye Chong bertanya dengan tenang, "Apakah kamu menerima misinya?"
Sepertinya kamu juga tahu permainan neraka. Song Yuanzhang tersenyum sedikit. Siapa kamu? Ye Chong bertanya. Tanpa menunggu jawaban Ye Chong, Chen Hehuan dan Qi Hao datang. Chen Hehuan berkata, kamu benar-benar orang udik yang belum pernah melihat dunia. Biar ku beritahukan padamu, aku, saudara Song, adalah putra tertua dari keluarga Song yang berada di peringkat kelima dalam peringkat 36 Tiangang. Ye Chong juga pernah mendengar tentang Zhao San. Dia menyebutkannya dan mengatakan bahwa keluarga dunia tersembunyi, 5 keluarga teratas dalam peringkat 36 Tiangang, dan keluarga-keluarga di bawah tidak berada pada level yang sama. Bahkan yang kelima dan keenam adalah perbedaan antara awan dan lumpur. 5 keluarga teratas semuanya sangat kuno dan kuat, dan mereka bahkan tidak mau memperjuangkan garis keturunan naga ungu. Oleh karena itu, ketika saya pergi ke Siberia Timur, 5 keluarga teratas tidak muncul. Jika demikian, saya khawatir sulit untuk mengatakan siapa pemilik garis keturunan naga ungu. Tanpa diduga, Song Yuanzhang berasal dari 5 keluarga teratas. Tidak heran dia begitu kuat. Ye Chong berpikir dalam hati. Tampaknya permainan neraka memang menjadi populer di seluruh dunia, dan sekarang bahkan 5 keluarga teratas pun telah terjerumus ke dalamnya. Faktanya, imbalan dari tugas ini tidak berarti apa-apa bagi keluarga Song. Lagi pula, mereka bahkan tidak meremehkan garis keturunan naga ungu. Sangat mungkin Song Yuanzhang berpartisipasi dalam permainan ini hanya untuk bersenang-senang. Karena Qi Hao dan Chen Hehuan mengikuti Song Yuanzhang dengan rajin, mungkin setelah Song Yuanzhang menyelesaikan misinya, hadiah tersebut mungkin akan diberikan kepada kedua orang ini. Chen Hehuan melanjutkan, tidak hanya itu, saudara kita Song adalah talenta muda peringkat kedua di tangga. Apakah Anda tahu betapa kuatnya dia sekarang? Ye Chong mendengus, tapi dia tidak menunjukkan banyak kegugupan. Qi Hao berkata, saudara Song, anak laki-laki ini juga menginginkan darah naga ungu ketika kami pergi ke padang rumput Siberia Timur bersama kami. Selain itu, dia memiliki hubungan dengan Cao Daking dari Ghost Dao. Dia bukan orang baik. Oh, benarkah? Song Yuanzhang mendengus dingin. Para hantu dan keluargaku yang tersembunyi berselisih satu sama lain. Karena mereka berhubungan dengan hantu, ayo kita bunuh dia. Setelah mengatakan itu, Song Yuanzhang hendak menyerang. Ye Chong, Qi Hao menghentikan Song Yuanzhang karena ingin pamer di depan Song Yuanzhang. Berbeda dengan Chen Hehuan, dia bisa memberikan tubuhnya kepada Song Yuanzhang untuk bersenang-senang. Jika dia ingin Song Yuanzhang mendapat manfaat darinya setelah menyelesaikan tugasnya, dia harus bekerja keras. Qi Hao selalu percaya sejak awal bahwa Ye Chong bukan tandingannya. Jadi, dia menghunus pedang panjangnya dan berkata kepada Song Yuanzhang, saudara Song, dia hanyalah sampah kecil. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Serahkan padaku dan biarkan aku membunuhnya. Lalu, sebelum Song Yuanzhang bisa mengatakan apapun, Qi Hao sudah bergegas ke arahnya. Dia terlihat memegang pedang panjang dan bergegas menuju Ye Chong. Namun, kali ini Qi Hao mencari kematiannya sendiri. Saat dia melihat Ye Chong saat itu, Ye Chong sudah terluka. Dia belum pernah melihat kemampuan Ye Chong yang sebenarnya dan tidak tahu seberapa kuat Ye Chong. Pada saat ini, dia bergegas maju dengan percaya diri dan menikam Ye Chong dengan pedangnya. Tapi Ye Chong sama sekali tidak menganggap serius Qi Hao. Ketika ujung pedang Qi Hao hendak menembus jantung Ye Chong mengulurkan 2 jari dan menjepit pedang Qi Hao dengan suara, dentang, pedang Hao. Kemudian, ledakan energi sejati meledak dari tangan Ye Chong, menjatuhkan Qi Hao mundur belasan meter. Saat ini, Qi Hao tertegun, dia tidak mengerti mengapa Ye Chong tiba-tiba menjadi begitu kuat. Keluar, Ye Chong berkata kepada Qi Hao, jika kamu muncul lagi, aku akan membunuhmu. Faktanya, Ye Chong menunjukkan belas kasihan saat ini karena dia ingat bahwa Qi Hao pernah menyelamatkannya. Meskipun Qi Hao melakukannya secara tidak sengaja pada saat itu,
dan kemudian Ye Chong juga menyelamatkan Qi Hao sekali, jadi itu seimbang. Namun, Ye Chong adalah orang yang paling membayar, jadi dia menyelamatkan Qi Hao lagi. Dan Qi Hao bersedia menyerah, dia berteriak keras dan memusatkan seluruh kekuatannya pada pedang. Lalu, dia tiba-tiba mengayunkan pedangnya ke arah Ye Chong. Saya melihat cahaya pedang tiba-tiba meroket lebih dari 10 meter, dan cahaya pedang putih besar jatuh dari langit dan menebas ke arah Ye Chong. Ye Chong tidak peduli, dan sambil berpikir, dia langsung mengaktifkan ledakan api kemarahan Buddha. Ternyata saat mereka melakukan kontak tadi, Ye Chong sudah meninggalkan bekas api di alis Qi Hao. Awalnya, jika Qi Hao mundur, Ye Chong tidak siap menyalakan tanda api dan menyelamatkan nyawa Qi Hao. Namun, Qi Hao ini tidak tahu apakah harus hidup atau mati, dan Ye Chong juga bukan orang yang sopan. Faktanya, Song Yuanzhang melihat perubahan di antara alis Qi Hao, tapi dia belum tahu apa itu. Ketika dia ingin melihat lebih dekat, Ye Chong sudah meledakkan sasarannya. Baru saja mendengar ledakan, kepala Qi Hao langsung meledak. Meskipun elemen api digunakan di benua elemental, kekuatannya tidak sekuat saat digunakan di dunia luar. Namun, di benua elemental, berbagai elemen lebih baik dan lebih lancar, dan konsumsinya sangat kecil. Selain itu, Ye Chong sekarang berada di level Dacheng Grandmaster, dan itu lebih dari cukup untuk membunuh Qi Hao dengan api murka Buddha. Qi Hao bahkan tidak sempat terkejut, dia hanya mendengar ledakan di kepalanya, kemudian penglihatannya menjadi gelap, dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah, dia gemetar 2 kali dan mati. Ketika dia melihat lagi, seluruh kepalanya berlumuran darah dan daging, dan dia tidak dapat melihat dengan jelas. Ketika Chen Hehuan melihat pemandangan ini, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Semenit yang lalu, dia memiliki pemikiran yang sama dengan Qi Hao, berpikir bahwa Ye Chong sama sekali bukan tandingan Qi Hao. Meskipun pada saat itu, Ye Chong mampu menerobos teknik rahasia Lili dan menyelamatkan Biksu Agung di bawah tangannya sendiri. Tapi Qi Hao jauh lebih kuat dari dia. Namun di luar dugaan, Qi Hao akan dibunuh oleh Ye Chong semenit kemudian. Apalagi Ye Chong langsung membunuh Qi Hao seketika. Chen Hehuan terkejut, tetapi tidak sedih, karena Qi Hao meninggal, tetapi dia sangat senang karena berkurangnya satu orang yang berbagi hadiah misi, dan Chen Hehuan tidak khawatir, dengan Song Yuanzhang di sini, dia tidak takut Ye Chong tidak akan mati. Melihat Qi Hao telah meninggal, Song Yuanzhang merasa sedikit marah di wajahnya. Bersambung.